Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Hanten Baduruk. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Tiwi dengan suaminya ya guys ya. Ini dimulai dari Tiwi, "Bang, sudah mau pulang. Kok perasaanku gak enak ya?" "Sebentar lagi sayang, tunggu laporannya." "Kenapa? Perutnya sakit?" "Gak sakit, tapi dari tadi di kolong rumah berisik banget. Ayam-ayam kita kayak ketakutan. Suaranya aneh, kayak dicekik. Mungkin ada musang atau biawak. Jangan keluar ya, kunci pintu. Pakai benang hitam yang dikasih bapak, jangan dilepas." "Bang, aku gak berani lihat ke bawah celah lantai kayu. Tadi ada bau amis banget, amis darah segar." "Istighfar Wi, coba nyalakan TV. Besarkan suaranya. Jangan dengerin suara di bawah." "Bang, Tambi sebelah rumah datang." Tambi itu kayak nenek ya guys ya. "Jam segini ngapain? Jangan dibuka pintunya." Ya, apalagi ini udah jam tengah malam ya guys ya. Dia nggak ketuk pintu, dia cuma berdiri di depan jendela kamar. Aku bisa lihat bayangannya dari gorden. Kepalanya goyang-goyang aneh. "Jangan dibuka, aku telepon bapak sekarang. Dia bilang dia mau kasih buah, dan dia bilang janinku wanginya enak. Bang, tolong cepat pulang. Bayangannya hilang, tapi sekarang ada suara di dinding luar, kayak ada sesuatu yang merambat naik ke atap." "Sabar sayang, aku sudah di jalan. Sebentar lagi sampai. Kamu di mana sekarang?" "Aku di kamar mandi belakang. Aku mau muntah terus." "Bang, aku takut. Benang hitam di kakiku putus." "Bang, kok belum sampai?" "Ban motorku bocor di dekat hutan. Aku lari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya." Oke, ini berarti suaminya udah mau nuju ke rumah si Tiwi nih guys. "Bang, ada yang masuk lewat ventilasi kamar mandi. Cuma kepala bang. Isinya cuma usus sama jantung yang gantung-gantung. Lidahnya panjang banget. Dia lagi nempel di pintu kamar mandi. Dia lagi nesek udara dari celah pintu." Oke, nesek di sini kayak menghirup ya guys ya. Dia lagi menghirup udara dari celah pintu. "Wi, aku sudah di depan gerbang. Aku nggak lihat siapa-siapa di jendela." "Wi." Oke, berarti ini suaminya udah sampai di rumah, tapi suaminya ngerasa kok kalau rumahnya itu sepi aja guys. "Bang, jangan masuk. Dia sudah di dalam sama aku. Dia bisikin aku. Katanya darah janin ini manis banget. Kalau diminum langsung dari perut." "Oh, aku dobrak pintunya sekarang." "Wi, kamu di mana? Rumah kosong. Lantai kamar mandi penuh darah. Tapi kamu nggak ada." "Aku di atas pohon kelapa belakang rumah bang. Tinggi banget di sini. Dingin. Turun Wi. Kamu lagi hamil." Itu bukan kamu yang bicara." Oke, tapi ini tiba-tiba si Tiwi ini udah ada di atas pohon kelapa. "Enak ya bang, rasanya ringan, gak punya badan." Loh, kok Tiwi tiba-tiba ngomong gitu ya guys ya?
Cuma kepala terbang. Wi, aku sudah sama bapak. Bapak sudah bawa lunjung. Lunjung ini sebagai tombak gitu guys ya. Kamu lihat, kamu di atas pohon. Turun sebelum bapak lempar tombaknya. Itu bukan aku, Bang. Maksudmu apa? Kamu yang chat aku dari tadi. Kalau itu bukan Tiwi, itu siapa? Coba lihat ke bawah meja makan, Bang. Di situ ada badanku tanpa kepala. Oh, yang di atas pohon itu kepalaku. Tambi nggak jahat, Bang. Dia cuma ngajarin aku biar nggak sakit lagi pas melahirkan. Sekarang aku lapar, Bang. Kamu wanginya enak juga. Nah, itu tadi sepotong kisah kelam dari tanah Kalimantan. Bagaimana? Masih berani menatap celah lantai kayu di rumah kalian malam ini? Atau kalian baru sadar kalau gorden jendela di samping kalian sedikit tersingkap? Hanten Baduruk, dia bukan sekedar mitos yang mati di telan zaman. Dia adalah pengingat bahwa di luar sana, di antara rimbunnya hutan dan gelapnya malam, ada dahaga yang tidak akan pernah tuntas hanya dengan darah ternak. Ia mencari kehidupan yang belum sempat menghirup udara dunia. Ia mencari janin. Tragedi yang menimpa Tiwi dan Ucun mengajarkan kita satu hal. Di tempat di mana aturan gaib masih dijunjung, sebuah kelalaian kecil seperti memakan pemberian orang asing atau membiarkan benang pelindung terputus adalah undangan terbuka bagi mereka yang tak berbadan. Jangan pernah merasa aman hanya karena pintu sudah terkunci. Karena bagi Hanten, selama aroma darahmu masih tercium sampai ke ujung hutan, dia akan selalu punya cara untuk bertamu. Entah lewat ventilasi, entah lewat celah lantai, atau lewat mimpi-mimpi burukmu. Segera matikan lampu, tarik selimut kalian erat-erat, dan ingat, jika kalian mendengar suara ayam berisik di bawah rumah atau jilatan basah di kaca jendela, jangan pernah sekali-sekali mengintip. Oke, kali ini percakapan antara Aris dengan Dika di jam 11 malam, tengah malam. Dik, gila, rumah lo sepi banget kalau malam. Gue baru kelar mandi nih. Hahaha, sorry ya Riz, gue beneran harus cabut keluar kota mendadak. Anggap rumah sendiri aja. Santai. Tapi ini keran di kamar mandi bawah emang agak rusak ya? Hah? Enggak kok. Kenapa emang? Tadi pas gue keluar udah gue matiin rapet, tapi barusan bunyi kerucuk-kerucuk lagi. Gue balik, nyala deres. Mungkin bautnya kurang kenceng kali. Putar aja yang kuat. Udah, ini gue udah di kamar tamu depan. Gue mau tidur ya. Besok harus bangun pagi-pagi. Sip. Riz, satu hal. Nyokap gue pesen, kalau dengar suara orang manggil dari arah dapur, jangan disautin. Lu jangan nakut-nakutin gue lah anjir. Serius, bukan setan sih. Paling cuma gemas suara tetangga. Rumah gue kan mepet tembok sebelah. Oke, aneh sih, tapi oke lah. Dik, lu udah sampai? Masih di jalan? Kenapa? Keran kamar mandi nyala lagi. Deres banget. Gue dengar dari kamar. Ya udah, matiin lagi aja katanya. Masalahnya, gue dengar ada suara orang lagi mandi di dalam. Suara guyuran gayung. Lu jangan bercanda, Riz. Lu kan sendirian di sana. Sumpah, Dik. Gue dengar suara biur-biur kayak orang mandi beneran. Gue mau cek, tapi kaki gue lemes. Cek aja, mungkin kucing masuk. Kucing, gak mungkin nyalain keran, Dik. Gue di depan pintu kamar mandi sekarang. Suaranya berhenti pas gue deketin. Gue buka ya. Hati-hati, kosong. Tapi airnya penuh sampai lubang pembuangan meluap. Baunya aneh, Dik.
Bau kapur barus campur melati, kayak bau jenazah. Riz, dengerin gue. Keluar dari kamar mandi sekarang, balik ke kamar, kunci pintunya. Kenapa? Lu tahu sesuatu ya? Tadi gue nelpon nyokap. Ternyata hari ini tepat 40 hari kakek gue meninggal di kamar mandi itu. Brengsek lu, Dik. Kenapa baru bilang sekarang? Gue lupa. Udah, lu di kamar aja. Jangan keluar sampai subuh. Oke, jadi nih si Aris ini lagi nginep di rumah Dika. Dan mulai ada denger suara-suara gitu di kamar mandi, guys. Dan ternyata hari itu hari 40 harinya kakeknya si Dika. Dik, ada yang gaut pintu kamar gue. Pelan banget, tapi konstan. Gue lihat dari bawah celah pintu, ada bayangan kaki hitam gede banget berdiri di sana. Jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dibuka. Dia bisik-bisik, Dik. Suaranya parau banget. Dia bilang, "Selamat datang." Itu bukan kakek gue, Riz. Gue gak pernah ngomong gitu. Terus kalau itu bukan kakeknya, itu siapa? Dik, gue takut banget. Dia sekarang gedor-gedor pintu. Pintu kamarnya getar hebat. Gue dorong pakai lemari, tapi lemarinya kayak kegeser sendiri. Oke, terus gue lagi putar balik. Gue arah ke rumah sekarang. Bentar lagi sampai. Tahan. Gak bisa, Dik. Jendela kamar gue tiba-tiba kebuka sendiri. Ada sosok tinggi banget, hitam, matanya melotot dari luar jendela. Dia nempel di kaca. Tutup mata lu, Riz. Baca doa apa aja. Dia masuk, Dik. Dia masuk lewat jendela. Gue sembunyi di dalam selimut. Gue bisa dengar suara nafasnya di sebelah kuping gue. Riz, jangan matiin HP-nya. Riz, gue udah di depan rumah. Polisi juga udah datang. Gue masuk ke kamar lu sekarang. Riz, kok kamarnya kosong? Lu sembunyi di mana? Jendela ketutup rapat. Lemari nggak ada yang geser. Oke, ini Dika pulang tapi nggak ada si Arisnya, guys. Gue di rumah sakit, Dik. Hah? Lu ngomong apa sih? Rumah sakit mana? Bukannya lu tadi di rumah gue? Maksudnya gimana ya, guys? Dik, gue kecelakaan pas mau ke rumah lu sore tadi. Gue koma. Ini gue baru sadar dan pegang HP. Gue bahkan belum sempet nyampe ke rumah lu. Hah? Terus yang tadi chatting sama gue di kamar ini? Siapa? Waduh, berarti itu bukan si Aris, guys. Jadi yang chat sama Dika itu adalah penunggu dari rumah si Dika, guys. Gila, serem banget. Nah guys, itu tadi kisah Dika dan Aris. Sebuah pengingat pahit kalau menginap gak selalu jadi momen yang menyenangkan. Kadang saat kita merasa sendirian di sebuah ruangan, sebenarnya kita hanya sedang berbagi ruangan dengan sesuatu yang belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Sampai detik ini, Dika masih sering mencium bau melati di setiap sudut rumahnya. Dan setiap kali dia bercermin, dia selalu merasa bayangannya sedikit lebih lambat dari gerakan yang asli. Seolah ada beban yang menempel di bahunya. Pesan gue buat kalian yang malam ini lagi sendirian di kamar atau mungkin lagi numpang tidur di rumah orang lain. Kalau kalian dengar suara keran air yang menyala di tengah malam, atau ada suara gaukan halus di balikan pintu, saran gue cuma satu: jangan pernah menoleh. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian request cerita-cerita selanjutnya, silahkan di komen ya guys. Sampai jumpa. Selamat malam dan semoga beruntung dengan teman tidurmu.